Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai nikmat yang tiada terkira, sehingga Allah masih memberikan kita kekuatan untuk mengkaji ayat-ayatnya, sehingga dengan ini akan menambahkan kualitas iman kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, manusia paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu kewajiban yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Bahkan kalau seandainya ada orang yang bersenda gurau, artinya tidak pada tempatnya, dengan candaan mereka yang sejatinya itu adalah melecehkan kehormatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu akan membatalkan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersenda-gurau dan main-main saja. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian ini mengolok-olok? Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah dan menghina Rasulullah adalah sesuatu hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari daerah keimanannya. Ada 3 hal yang tidak bisa kita jadikan sebagai bahan mainan kita, bahan lelucon kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat-ayatnya Allah, Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, melecehkannya, menurunkan kehormatannya, meskipun sejatinya Rasulullah tetap akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ghirah keislaman kita akan diuji. Sejauh mana respon dari kita, sejauh mana kecemburuan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilecehkan. Maka ini yang akan menjadi penunjuk seberapa besar kualitas iman kita, seberapa tinggi kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melecehkan Rasul tidak hanya melecehkan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga melecehkan terhadap apa yang dibawa, yang datangnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus seseorang melecehkan fisik Rasulullah atau melecehkan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Akan tetapi melecehkan sebuah hadis, melecehkan sebuah sunnah, itu adalah juga melecehkan apa yang bisa membatalkan keimanan kita. Artinya seseorang apabila sudah melecehkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka bisa menjadi penggugur keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan, ya kan? Mengeraskan baginya suara seperti kerasnya suara kalian terhadap yang lainnya. Karena hal yang demikian itu bisa menggugurkan amalan kalian dan kalian tidak merasakannya. Dan tidak ada amalan yang bisa menggugurkan seluruh amalan kebaikan, melainkan adalah kekufuran seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah di kota Madinah ketika baginda Nabi SAW saat itu pun masih hidup bersama para sahabatnya. Ada seorang lelaki buta yang mempunyai budak wanita. Kemudian budak wanita ini pun dinikahinya. Setelah menjadi istri bagi lelaki ini, maka muncullah sifat asli dari perempuan ini, dari wanita ini, yaitu setiap harinya mulutnya tidak pernah berhenti untuk mengolok-olok baginda Nabi SAW. Maka tidak tahan dengan apa yang diucapkan oleh istrinya, setiap hari lisannya selalu mengolok-olok baginda Nabi SAW. Maka lelaki ini pun membunuh istrinya. Dan sampailah kabar itu kepada baginda Nabi. Maka hal itu pun tidak diberlakukan qisas kepada lelaki ini karena telah membunuh istrinya. Karena apa? Ia membunuh lantaran membela kehormatan baginda Nabi SAW. Suatu hal yang sangat besar, sesuatu hal, tetapi di hadapan Rasul SAW seseorang ini bisa dibebaskan dari qisas karena ia telah melakukan hal yang dibenarkan oleh Islam. Artinya melakukan hal ketika ada orang yang mengolok-olok Nabi dan ia kemudian membunuh orang tersebut, maka itu dimaafkan. Artinya Nabi mengikrarkan hal itu, tidak memperlakukan hukum qisas kepadanya. Maka beruntunglah jamaah sekalian ketika ada orang yang masih melecehkan Nabi kemudian masih diberikan kesempatan. Artinya Allah memberikan kasih sayang kepada orang tersebut untuk dia bisa memperbaiki, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang lainnya, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis tentang janganlah seseorang memasukkan tangannya sehabis tidur ke dalam bejana yang berisi air sebelum ia berwudu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaksilaha thalathan." Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air sebelum ia membasuhnya sebanyak 3 kali. Karena ia tidak tahu di manakah tangannya semalaman berada. Ada seorang laki-laki yang ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan dengan congkaknya, "Aku tahu semalaman tanganku ini kemana." Maka apa yang terjadi? Setelah ia mengucapkan kalimat tersebut malam harinya, dan ini kisah ini populer di kalangan para ahli hadis, maka lelaki ini dia tidur pada malam harinya, maka keesokan harinya apa yang terjadi? Ternyata tangannya masuk ke dalam duburnya. Dalam sebuah riwayat sampai ke dhiraknya, sampai kepada sikunya. Na'udzubillahi min dzalik, karena hanya lantaran ia melecehkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sempurna, yang tidak bisa kita lecehkan, yang tidak bisa kita jadikan bahan tertawaan, bahan guyonan. Karena sesungguhnya
Sahabat-sahabat Rasulullah pun adalah semuanya mengagungkan Rasul. Tidak ada yang melecehkan beliau, tidak ada yang merendahkan pribadi beliau. Jangankan kita merendahkan beliau, kita merendahkan kepada orang lain saja, kepada pimpinan kita akan bermasalah dengan karir pekerjaan kita, atau kita melecehkan seseorang. Lalu bagaimana ketika seseorang melecehkan manusia yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ada kaitannya. Semua ulama bersepakat, seseorang yang melecehkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedangkan ia mengaku orang yang beriman, maka sungguh orang ini telah melakukan satu kekufuran yang bisa saja kekufuran ini mengeluarkannya dari dairatul Islam wal iman, mengeluarkan seseorang dari daerah keimanan dan keislamannya. Artinya dia sudah keluar. Dan orang semacam ini segeralah untuk mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ia bisa memperbarui keimanannya setelah orang melecehkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang melecehkan Nabi atau melecehkan satu hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita, orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya, tentulah ada muncul kemarahan kita. Dan itu harus, karena kalau seandainya kita tidak sampai marah, maka itu bermasalah dengan ghirah keislaman kita, dengan ghirah mahabbah kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masih dalam rangka bulan Maulid ini menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua. Dengan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi yang berharga, menjadi nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita yang lainnya untuk tidak menghina atau melecehkan sedikit saja apa-apa yang berkaitan dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga iman Islam kita dan kita semakin diberikan anugerah oleh Allah, yaitu kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau, sehingga nantinya kita menjadi manusia yang paling utama di sisi Nabi karena lantaran banyaknya salawat yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.